Makanya kata Sayyid Hussein Nasr, kata dia itu orang modern itu meletakkan alam seperti pelacur. Sementara orang dulu meletakkan alam itu seperti istri. Dimanfaatin memang istri, tapi nggak dibelanjani, dirawat, dirumat. Lek pelacur, boten. Pokoknya dimanfaatno, sak rusak wis. Kayak begitu cara kita. Jadi kan ini makanya sekarang kita mengalami kerusakan alam dan seterusnya. Sekarang orang barat pun mulai berubah. Karena itu zamannya sekarang kalau di barat sudah bukan lagi ngikutin zaman modern. Mereka menyebut sekarang postmodern. Mulai nerimo, sing biyen dikelenik-kelenik no sekarang punya logikanya sendiri. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal yang kita ini ya napa wong donga moro iso sembuh. Istisqa modho nudan. Coba kalau jenengan cuman percaya manusia itu jasad dan akal tok, gimana terus memahami ngoten niku? Sahabat Kanjeng Nabi maca Al-Fatihah, orang kegigit kalajengking sembuh. Ada banyak hal yang kita ini tidak ketahui. Itu maksud saya. Lah, Allah itu sekarang nunjukin yang dimaksud dengan alim di ayat ini adalah Allah Maha mengetahui semuanya, termasuk dalam diri kita. Ya, alimum bidzatis sudur. Semua yang berada dan sudur itu tentu bukan bagian diri kita yang sifatnya jasmania, ngoten. Apa yang ada di dalam hati kita ini, mulai dari sudurnya sampai ke fuadnya, sampai ke lubnya dan seterusnya. Dan ngeten nggih, cara pandang modern itu akhirnya melihat manusia pun persis seperti mesin. Jangan belajar psikologi, lah wis koyo mesin toh. Arek umur 3 tahun iku masane ngene, lek 7 tahun masane ngene, lek umur gini masane ngene. Jadi kabeh diseragamno. Umur berapa? 2 tahun. Oh, kognitif. Oh, masa gini. Oh, masa begini. Masa bermain usia segini. Bayangin. Misalnya kalau kita pakai tokoh psikologi satu aja kita lebih ngelihat. Misalnya Herbert Mead bilang kalau orang usia 4 tahun sampai kira-kira 6 tahun masanya disebut dengan play stage, masa bermain. Imam Nawawi yang bikin Arba'in Nawawi, bikin Riyadhus Shalihin, mensarai Sahih Muslim, waktu kecil diajak bermain sama temannya, nangis Imam Nawawi. Dipaksa ajak bermain, dia tidak mau, nangis ya. Terus dia bilang apa? Aku tidak diciptakan untuk bermain. Aku diciptakan Allah bukan untuk bermain. Coba jenengan terus, kok beda ya? Manusia niku unik. Mboten saged mestine niku hanya melihat seperti mesin, kon mesti podo. Lah umur saya ini masa yang ini, lah ini masa yang ini. Napa jenengan purun tadi disamakan dengan mesin? Mestine podo kabeh. Mboten. Ada orang yang sudah umur 40 tahun wataknya masih bisa kayak kanak-kanak. Nabi Muhammad ngomongin sahabatnya usia kira-kira 9-10 tahun. Jangan bayangkan. Yang diomongin Rasulullah ngeten di hadis, ya gulam, wahai anak yang usia kira-kira 9-10 tahun nih. Gulam itu 9-10 tahunan lah. Kalimatnya begini, ihfazillah yahfadka, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Dan jagalah Allah, Allah akan engkau temukan di depanmu. Jenengan ngomong ngoten arek umur 9 tahun katakanlah. Apa Pak? Ngoten maksudnya. Jadi berbeda tiap orang niku. Niku dalam agama. Kenapa? Karena kita ini punya segala macamnya itu. Tapi kalau jenengan hanya menundukkan manusia itu hanya jasad dan akal, maka tentu cara pandang kita terhadap manusia pun seperti mesin itu tadi. Dan kita ini mboten ngoten. Kita ini ada banyak hal yang menakjubkan dari dirinya manusia itu. Dan agama ini mengkater semuanya. Semuanya, roh kita, akal kita, jasad kita, semuanya. Itu yang dimaksud dengan wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Kamu mau rahasiakan ucapanmu atau kamu mau nampakkan perbuatanmu, ucapanmu, innahu sesungguhnya Allah alimun, dia maha mengetahui terus-menerus pemahamannya itu. Taunya Allah, maha taunya Allah, alim bidzatis sudur. Karena itu dalam agama kita ini harus terus tunduk kalau dalam bab ilmu ya. Tidak boleh kita ini sombong.
Ada ayat Al-Quran mengingatkan kita, wa fawqa kullu dhi ilmin alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas orang yang memiliki ilmu, ada orang lagi, ada zat yang jauh lebih alim lagi, ada zat yang lebih alim lagi. Karena itu cirinya, kalau kita ini orang yang pinter biasanya, kita ini tidak rumongso kemeruh. Nopo-nopo pasti salah kon, aku sing bener. Ini ku ciri ini orang sing boten kata ilmu nih. Kalau kita ini banyak ilmunya, kita ini menahan dulu. Jangan-jangan saya yang enggak tahu. Jangan-jangan saya yang enggak tahu. Ngoten terus. Karena kita menyadari masih banyak ilmu niku. Dan puncaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jenengan kalau ingin tahu itu, belajarilah kisahnya Musa sama Khidir. Coba. Itu semua perangkat dipakai oleh Allah. Nabi Musa gambaran dari penggunaan jasad dan akal. Khidir menggunakan semuanya. Wonten ruh, wonten, dan pengetahuannya berbeda. Manusia ini kompleks. Dan opo hikmahnya? Kenapa Allah bercerita tentang Musa dan Khidir? Untuk pengetahuan itu jangan buru-buru menyimpulkan. Kita ini harus dapat semua informasi. Jangan hanya menurut kita saja. Ndak iso salah lejeraku iku. Ono arek cilik kok dipateni, ndak iso mesti salah ini. Kan ngono toh Nabi Musa nih. Jadi sebenarnya Allah itu mau ngajarin dalam hal ilmu pengetahuan, obatnya adalah satu, sabar. Jangan langsung menyimpulkan hanya menurut pendapat kita. Lihat dulu pendapat orang yang lain, kumpulkan dulu semua data, dan itu sampai 3 kali, karena itu kecenderungan kita. Jadi kan kalau ningali orang yang baru belajar, senengannya nopo? Nyalahaken wong liya. Senangannya begitu. Salah kamu itu, tidak sesuai kamu itu, salah kamu itu, tidak sesuai. Itu biasanya, Belajarlah pada Musa. Itu yang dimaksud dengan wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidzati